Jadi acara berikutnya adalah rangkuman penjelasan tentang ADRT, tata kerja, dan atribut Kowani yang akan disampaikan oleh tim khusus Kowani Ibu Sri Yuliati Sugiri. Kepada Ibu Giri, kami silakan Ibu. Bu Giri, Bu. Bu Giri. Masih di mute. Oh iya. Bu Giri, mohon dibuka mute-nya Bu Giri. Bu Giri. Ini lagi pergi. Aduh. Meninggalkan. Ibu Giri. Aduh. Mungkin ada yang bisa ditelepon dulu, Bu. Ada yang nelfon Lagi meninggalkan tempat itu. Nah, ini baru iya. Itu sudah balik. Bu Giri. Ya, silakan Bu Giri. Kan? Bu Giri. Silakan Ibu Giri. Manggil yang bantu kali Mbak Neni, lagi manggil yang bantu dulu yang buka Ibu. Halo. Ya, udah masuk Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kangen semuanya ibu-ibu, salam berbahagia kita bersama bahwa hari ini dipertemukan. Dan bagi saya, ibu-ibu adalah keluarga besar Kowani yang tidak aneh lagi bagi saya karena 96% adalah ibu-ibu yang lama ditambah yang baru-baru, yang muda-muda, yang pinter-pinter, yang cantik-cantik. Semoga Kowani ke depan itu lebih maju. Ibu-ibu sekalian, rangkuman saya ini karena waktunya ini tidak mudah memang, waktunya sangat sedikit. Yang penting bagi saya rangkuman dari semua pidatonya Ibu, laporan bidang-bidang 1, Ibu harus benar-benar memahami tentang Kowani, sejarahnya sampai dan perkembangannya. Ada itu semua bukunya dan Ibu bisa belajar, bisa pinjam di bidang organisasi. Yang kedua, perlu Ibu ketahui bahwa ibu-ibu di Kowani terdiri dari 2 kepengurusan. Satu Dewan Pimpinan Kowani yang dipilih dan diutus oleh organisasi anggota di dalam kongres. Jadi ini tercantum di dalam ADART. Dan bertugas selama 5 tahun sampai dengan kongres yang akan datang. Difahami benar Dewan Pimpinan. Tidak bisa sewaktu-waktu Ibu mengundurkan diri dan lain sebagainya tanpa alasan yang tepat. Kemudian tadi Ibu juga menyampaikan bahwa di dalam ADART sebagai pedoman kita di dalam melaksanakan organisasi, Ibu harus komitmen benar-benar, yaitu ada 18, banyak sekali, Ibu bisa membaca nanti. Kalau kita bacakan seperti tadi, waktu kita banyak sekali. Ibu kembali, saya kira Bu Neni sudah terima semua ADART, Bu Neni? Sudah terima semua ya ADART dan leaflet, semua terima ya? Sudah. Bali baca. Sudah disampaikan sewaktu raker 1, Bu. Baik, Ibu baca tentang persyaratan Kowani, sejarah Kowani, tupoksinya Kowani, dan sebagainya. Khususnya bidang organisasi. Karena itu urat nadi daripada seluruh bidang, Ibu harus belajar benar-benar. Karena semua pertanyaan pasti akan masuknya ke bidang organisasi. Jadi bidang organisasi harus benar-benar memahami tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan memang kita tidak bisa kita sampaikan dari sini. Anggaran dasar saja sudah babnya ada 6 bab, pasalnya 32. ART ada 9 bab, pasalnya 22. Tata kerja ada halaman 16. Jadi tidak mungkin kita selesaikan dalam beberapa jam ini. Tapi sudah cukup bagus, Ibu tadi sudah memberanikan diri, adik-adik yang di organisasi, menyampaikan, lah ini karena ada gangguan melalui Zoom, itu sudah satu risiko kita. Oleh karena itu nanti kita berulang-ulang di rumah sambil tidur, Ibu baca satu pasal, satu bab, akan paham. Saya sampai ini pun
masih baca-baca terus karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya. Jadi ini yang saya nomor satu itu sejarah Kowani, memahami anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang ketiga bahwa keberhasilan kita ini kata Ibu Ketua Umum tadi hasil kinerja kita yang benar-benar. Jangan COVID melampaukan satu alasan bahwa kita tidak bekerja. Tapi justru dengan pandemi ini kita berusaha bagaimana kita meningkatkan kinerja kita walaupun ada halangan sedikit demi sedikit. Dengan halangan itu kita lebih berjuang lagi, lebih berusaha lagi dengan keras. Kemudian ibu-ibu, di samping itu juga tata kerja, saya mohon dipelajari benar-benar. Jangan sampai ada tumpang tindih antara bidang. Koordinasi sangat diperlukan antara ketua bidang dengan anggota bidang. Ketua bidang dengan koordinator. Antara koordinator dengan ketua umum. Ini harus selalu memberikan informasi, koordinasi, sehingga kita bersinergi. Dengan kita memiliki kekuatan, kita akan bisa mencari solusi apabila kita mendapatkan satu halangan. Kalau semua berjalan sendiri-sendiri, tanpa menegakkan tupoksi kita masing-masing, ya jangan harap. Pasti akan terjadi misunderstanding, pasti akan terjadi kesalahpahaman. Lah, kesalahpahaman ini biasanya terus merempet kepada perasaan. Kalau sudah perasaan bermain, karena organisasi itu bukan hanya bukan bekerja, menulis, membaca, tapi juga perasaan di sini bermain. Jangan sampai kita menyinggung perasaan sesama teman, kata Ibu tadi, saling menghargai, saling asah, asuh. Asah kalau dibahas sehari penuh. Asih dibahas sehari penuh, banyak sekali. Yang pokoknya saling asah, asih, dan asuh. Saling mengerti, saling memahami, saling menghormati, saling memaklumi. Tapi yang dimaklumi ya harus tahu. Kalau memang tidak sanggup untuk pengurus, ya untuk pengurus Ibu, pengurus bidang, itu setiap waktu bisa mengundurkan diri. Besok Ibu yang mengundurkan boleh, tapi Dewan Pimpinan tidak boleh. Itu pun harus dengan alasan yang pas. Karena sakit kah? Karena pindahan suami kah? Karena ada pekerjaan sendiri yang kita dipindah juga, sehingga kita sibuk, Ibu boleh mengundurkan diri. Kalau Ibu bertahan di situ, datangnya setengah bulan sekali, datangnya 2 bulan sekali, ini pengalaman, saya bisa bicara karena pengalaman, datangnya 6 bulan karena ini dan itu dan ini, yang rugi justru organisasi Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Ibu tidak berkembang anggotanya. Kalau ada terus-menerus orang anggotanya yang ada di situ, secara rutin, kontinu, itu pasti Ibu berhasil membentuk kaderisasi. Oleh karena itu tadi, pada sambutan terakhir Ketua Umum, bahwa kita ini bekerja di sini, sekalipun kita berbeda, itulah perwujudan dari demokrasi. Kita harus saling dan segalanya tadi. Dan kedua, Ibu sudah mulai sekarang akan membuat kaderisasi. Tadi Ibu katakan sambutan terakhir, bahwa tugas kita di Kowani adalah melaksanakan amal ibadah. Yang kedua adalah membentuk kaderisasi demi kelangsungan Kowani. Karena Kowani adalah aset bangsa yang tidak kita bisa begitu saja, bukan kumpulan arisan, bukan kumpulan beberapa orang, tapi ini adalah aset bangsa yang Ibu harus paham benar, melanjutkan cita-cita pemimpin kita yang terdahulu. Inilah beberapa pesan saya yang saya rangkum dari sambutan Ibu. Kita pahami dulu, dan saya berharap sekali setiap hari kalau nanti sudah kita diperkenankan oleh Allah bertemu tatap muka, kita belajar. Terus datang itu bukan hanya duduk, menulis, ngobrol, tapi ayo kita bab ini yuk kita pahami apa sih? Bab ini itu apa sih? Anggota biasa itu apa sih? Anggota khusus itu apa sih? Tadi kan kita hanya dibaca, ya kan Bu? Tapi pemahaman yang sebenarnya kan belum tahu. Yang 20% itu apa Bu? Mempunyai kepengurusan 20% menjadi anggota Kowani itu apa Bu? Belum sampai itu nanti.
Tapi tadi sudah dibacakan. Nah, organisasi menjadi tanggung jawab, bidang organisasi tanggung jawab. Ini terus berserta koordinatornya, Ibu selalu koordinasi. Jangan malu-malu, Bu. Sampai sekarang pun saya masih mau bertanya kalau saya tidak tahu. Itulah harapan saya pada Ibu. Kita harus selalu dekat. Memang chemistry kita, kata Ibu tadi, belum sampai ke dalam karena kita terhalang dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya kita ingin bertemu dulu, sangat guyup, sebulan sekali ketemu, setiap hari ada bidang-bidang yang ngadakan rapat masing-masing. Lalu saling halo, kita makan bersama, kita apa bersama. Tapi kali ini kan baru ini saya bertemu dengan ibu-ibu yang baru juga, baru melihat. Kadang-kadang kalau kangen ya kita buka telepon dengan siapa teman yang sudah lama. Selama ini begitu. Mudah-mudahan COVID ini bisa berlalu, kita bisa bertemu, kita bisa menyambung rasa. Piting tresno mergo kulino. Kalau tak sayang maka tak cinta, ya kan Bu? Foto-foto ini aja kita ketemu sama Bu Widarmi, saya itu pengetahuan teman sisa saya nggak pernah ketemu selama ini udah 6 bulan. Dengan Bu Giwo juga belum ketemu, dengan Bu Titit sudah ketemu kemarin. Jadi ini Bu pesan saya, komitmen saja. Komitmen sebagai pengurus, fahami sejarah Kowani, fahami tata kerja Kowani atau mekanisme kerja kita Kowani. Jangan malu-malu, kita terbuka, kata Ibu, harus terbuka. Tidak apa-apa, kita saling belajar demi tercapainya cita-cita kita untuk Kowani di masa depan. Kita bangga dengan Kowani sebagai aset bangsa dan sebagai anggota satu-satunya organisasi sebagai anggota PBB. Dan saya melihat bidang HLN sekarang luar biasa, jumlahnya banyak, latar belakangnya bagus-bagus. Kalau dulu Bu Uli kelimpungan, anggotanya cuma dikit, tapi sekarang anggotanya banyak. Bu Uli sudah bisa tertawa, Bu Tantri berada tawa karena anggotanya yahut-yahut deh. Bidang hukum juga sudah banyak sekarang. Terus bidang agama itu juga sudah mulai terus. Nah, ini Bu, saya juga usul kepada bidang agama, coba adakan Zoom pertemuan kita untuk santapan rohani dari beberapa agama yang ada di kita. Ekonomi masih cukup banyak saya lihat. Jadi jumlahnya berapa ya Bu kalau sudah dihitung Bu Amel, jumlah pengurus kita ini seluruhnya? Sekitar 200-an Bu. 200 ya? 200-an, ya. Kalau saya hitung lebih harusnya Bu. Ya. Harusnya lebih. Dengan DP lebih dari 200. Dengan DP. Harusnya lebih karena ada yang ngirim 1, ada yang ngirim 2, ada yang ngirim 3. Iya. Tetapi ini awal-awal Bu, apalagi ini sudah tatap muka rame lagi, penuh lagi. Tetapi nanti tahun kelima, tahun keempat menurun, tapi tidak terlalu gratis juga. Begitu waktu kami kongres itu dari 200 sekian, 177 itu pengurus masih aktif, jadi masih 3/4. Jadi masih banggalah kita dengan ibu-ibu. Oleh karena ibu-ibu yang sekarang yang baru-baru, mohon jangan, yang saya Bu ya, harus betul-betul komitmen dan kehadiran Ibu. Jangan dulu 3 bulan datang, 4 bulan itu. Karena tadi saya lihat Ibu sudah mulai bertindak tegas ini Ketua Umum. Suratin. Kalau 6 bulan, ini udah 6 bulan, udah lama sebetulnya. Suratin apa masalahnya. Ya Bu Neni, selaku Kabid, Bu Eri, selaku koordinator. Siap. Kita laksanakan apa yang menjadi keinginan Bu Ketua Umum. Itu semua tercantum Bu. Kita nggak usah takut, ada di ADART dan ada di tata kerja, pasalnya, dasarnya ada. Semua ada, jadi kita nggak usah takut. Selama kita berpedoman pada ADART dan tata kerja, insya Allah Ibu selamat. Walaupun ada yang pahit, sekalipun kita harus menghadapi yang pahit, tapi demi kebenaran, demi ketertiban Kowani, karena kita bangga dengan Kowani yang besar ini, ke depan ini lebih hebat lagi, adik-adik ini hebat lagi dari segi IT-nya, dari segi latar belakang ilmunya. Kalau Ibu kan sudah mengundur tua ya, jadi saya bangga sekali, dan saya juga bangga karena yang sekarang itu rata-rata milenial Ibu Giwo. Dewan pimpinan tuh umur-umurannya 53, 63 itu ada semua Bu. Jadi masih muda-muda Bu, masih ada harapan Ibu Giwo untuk menyiapkan kader-kader selama 4,5 tahun ini.
Dan Ibu sendiri harus menyiapkan sebagai mengkader dirinya sendiri. Itu harapan saya. Ibu berharap, tapi ibu-ibu tidak mau, ya juga percuma. Saya kira belajar tidak ada jeleknya. Terus. Walaupun kita tidak akan, kita sebagai pemimpin, sebagai ibu bangsa, untuk mempersiapkan anak-anak kita harus belajar terus sampai akhir, sampai di liang lahat katanya. Itulah saya kira, Bu, pesan-pesan saya. Dan satu lagi yang saya perlu saya sampaikan ibu-ibu. Tadi Ibu mendengar tim ahli di ADART? Baca ya, dengar ya Bu. Ada tim ahli di ADART. Tim ahli itu ditunjuk oleh Dewan Pimpinan. Dan tim ahli itu adalah orang yang memiliki kelebihan ilmu dan sebagainya untuk membantu Kowani. Adalah mereka yang mempunyai keahlian tertentu dan peduli pada perjuangan Kowani, ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Kowani. Itu tim ahli dan masuk di dalam struktural. Jadi mau nggak mau sebenarnya mereka ada ikatan untuk membimbing kabit-kabitnya. Manfaatkanlah ibu-ibu ketua bidang, manfaatkanlah ibu ketua bidang, para tim ahli ini. Diminta hadir, Ibu ada masalah, minta hadir, membuat proposal, membuat arahan, membuat program yang tidak menyimpang dari program umum, kata Ibu Ketua Umum tadi. Manfaatkan, Bu. Karena dulu pernah seorang tim ahli mengatakan, oh ada tim ahli kok yora dimanfaatkan. Ya Bu, saya itu pesan. Tapi di sini samping tim ahli, Ibu dengar tim khusus kan? Sudah ada tim ahli, kok ada tim khusus, apa sih bedanya? Tim ahli tadi ditunjuk, orang-orangnya ahli semua untuk membantu Kowani. Tim khusus itu adalah kebijakan ketua umum untuk menunjuk seseorang di dalam membantu kinerja beliau yang tidak lepas juga dari masalah Kowani. Ini Ibu sudah mengevaluasi 5 tahun. Perlu adanya tim khusus. Walaupun tahun yang dulu, 5 tahun yang lalu itu menjadi rame. Kok ada tim khusus, sudah ada ini ketua koordinator, termasuk saya. Nah, ternyata selama 5 tahun ini, pekerjaan ketua umum itu luar biasa. Andai kata Ibu keluar negeri 1-2 bulan, bagaimana? Ya, kita juga akan tetap koordinasi juga dengan ibu-ibu kalau diperlukan. Jadi Ibu Ketua Umum itu adalah membuat kebijakan demikian. Kami berlima, saya, Ibu Nuning Siregar, Ibu Rini Amaludin, Ibu Wengki, dan Ibu Ella dari Kementerian Diknas. Nah ini yang ditunjuk Ibu, dan Ibu tidak perlu misalnya harus melapor kepada koordinator, saya mengundang Bu Giri, mengundang Bu Nuning, silahkan, itu hak beliau. Karena tidak masuk dalam struktural. Kalau dalam struktural, Ibu kan gimana, yuk koordinator dipanggil, saya ada ini, bagaimana Ibu? Nah, ini bedanya. Jelas ya Bu? Jangan sampai ada kesalahpahaman di antara kita. Apaan tuh Bu Giri datang di situ? Apaan itu Bu Giri ngomong di situ? Jangan. Saya memang diminta oleh Ibu tadi malam. Waktu rapat DP pun juga Ibu minta untuk saya hadir. Hanya sekedar untuk menyampaikan tentang mekanisme kerja Kowani, tentang ADART. Walaupun bagaimana, kita memang harus ada yang meluruskan. Sebab saya melihat juga, karena ketidakfahaman, maka mereka bekerja tanpa tupoksi. Jadi itu aja pesan saya, Bu. Pahami sejarah, ingat dengan persyaratan Ibu di situ, posisi Ibu, tupoksi Ibu, selalu koordinasi, selalu memberikan informasi, bersinergi, sehingga kita mendapatkan satu solusi untuk tercapainya suatu harapan kita. Mungkin hanya itu, mohon maaf ya Bu, saya sebagai orang tua, ini sekarang orang tua ini. Sekarang Eyang ya, orang tua ya. Jadi silahkan Ibu bertanya di mana kalau ketemu dengan saya, di telepon, Bu saya ada kesulitan begini. Karena ada juga beberapa GUW juga telepon. Kalau begini di mana ya Bu? Oh begini aja, nanti hubungan dengan sekjen, hubungan dengan kabit OK, hubungan dengan koordinator OK. Terakhir, langsung kepada ketua umum. Kalau Ibu tidak mendapatkan jawaban yang puas. Siap, Ibu. Mohon maaf Ibu, Bu Ketua Umum, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dalam kata-kata saya.
Selamat bekerja, selamat berkarya. Ibu selalu sehat, selalu dalam lindungan Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Bu Giri atas pencerahannya. Mohon izin Ibu Ketua, Ketua Umum, apakah kita lanjut untuk tanya jawab atau langsung penutupan Ibu? Sudah 1:30. Mohon izin Ibu Ketua Umum. Bu Neni, Siap. bagaimana Masih- tanya sama forum saja? Ya. Kalau saya sih ya bisa ikutin dan saya tahan kalau untuk demi Koani. Ya. Tapi Ya, terserah siap. ibu-ibu karena sekarang sudah mau pukul 2 kurang 1/4 Ya. dan harus isoma, bagaimana? Monggo saja lanjut. Apa kok mau lanjut silahkan, mau tidak silahkan. Saya mengikuti ibu-ibu karena saya ketua umum adalah sebagai pelayan. Silahkan Bu. Gimana Ibu-Ibu? Boleh tanya jawab Bu, sekitar 5 menitan gitu. Oh, ada tanya. Oh, silakan. Mumpung ada Bu Giri, Bu. Silakan. Saya duluan ya Bu, boleh ya? Ya silahkan di sini ada Bu Giri, ada Bu Eri, ada Bu Neni yang berhak menjawab. Silahkan. Kalau ketua umum hanya membackup saja. Silahkan Bu Eri, Bu Neni. Pertanyaannya kepada siapa? Ya, Silahkan. terima kasih waktunya Bu. Sebenarnya pertanyaannya memang kepada Oka, walaupun kemarin sudah dibahas pada saat pada saat rapat DP yang dihadiri oleh beberapa kepala ketua bidang dan lain sebagainya. Memang untuk masalah ADART ini memang sangat prinsipil dan benar-benar harus dilaksanakan oleh seluruh pengurus DP dan juga oleh anggota Koani. Nah, kebijakan dari pihak Ibu Ketum bahwa kita memang harus disiplin untuk masalah lintas bidang Bu, karena adanya pandemi ini kan memang webinar ini terus-terusan dilaksanakan. Nah, mungkin dengan adanya webinar ini mohon untuk lebih banyak ke lintas bidang yang mungkin akan dilakukan oleh pihak ketua koordinator juga, karena selama ini kami melihat lintas bidangnya hampir tidak ada, kecuali mungkin pada saat awal-awal waktu itu saya melihat hanya HLN dan bidang ekonomi saja, yang lainnya masih belum. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa seperti lintas bidang itu selalu berkoordinasi bersama. Yang kedua adalah mengenai seragam Bu, terus terang aja saya masih melihat, mohon maaf ya Bu Neni, kurang ketegasan dari Ketua Bidang Oka untuk menegur para pengurus yang seragamnya tidak seperti ADART tersebut. Itu mohon arahan juga supaya semenjak hari ini dan seterusnya kita benar-benar disiplin, benar-benar melakukan sesuatu yang benar-benar dan sesuai dengan ADART. Itu saja Bu dari saya, Ketua Bidang HLN. Terima kasih. Saya akan menjawab seragam. Monggo Bu Ketua Umum, silakan Ibu Ketum. Loh Bu, kan saya bilang bahwa Oh iya, siap. Ibu sama Bu Eri dan sama Bu Neni. Nanti saya tinggal membackup saja. Siap. Karena kan tugasnya ketua adalah Siap. membantu ketua umum. Siap. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Tantri tentang seragam. Yang pertama, sejak rapat kerja pertama yang sudah kita laksanakan pada bulan Januari tahun 2020, itu sudah kami jelaskan secara gamblang seragam sampai kami peragakan ke depan, sampai semua bidang Oka saya suruh menjadi peragawati. Yang pertama. Yang kedua, setiap ada acara, saya sudah selalu menegur Bu. Walaupun mungkin yang saya tegur kadang marah kepada saya, ya itu sudah. Saya sebenarnya udah tegas Bu, suruh tegas gimana lagi? Mungkin suruh nonjok gimana? Enggak Bu, sebetulnya sudah saya jelaskan, dan setiap beli seragam itu kami sertakan
modelnya bagaimana, terus makainya bagaimana, itu sudah kami bawakan semua, Bu. Jadi sebetulnya setiap momen itu sudah kami sampaikan untuk menyampaikan seragam yang benar itu bagaimana. Hari ini pun saya minta kepada Amel, seragam Mbak Amel yang penting itu seragam harus kita nomor-satukan. Makanya hari ini di seragam. Yang kedua, kita sudah membuat di kantor seragamnya bentuknya kayak gini. Oh, kenapa lagi Bu Tantri coba? Itu yang sudah kami lakukan bidang lokasi sampai begitu, Bu. Jadi nanti pun setiap saat juga, Bu, kadang-kadang ibu-ibu kadang sudah tahu tapi memang nggak tahu ya. Masih ya, Bu. Jadi begini, Bu, ya. Siap. Ini kita belajar struktur organisasi. Ya. Ya, siap. Jika Dewan Pimpinan Kowani anggotanya ada yang tidak memakai seragam tidak sesuai dengan aturan, ya, aturan organisasi, saya berhak menegur. Nah, siap. Kemudian dan Ibu juga berhak menegur, dan Ibu Bu Titin berhak, kemudian Ibu Eri berhak. Tetapi itu menegur secara formal. Tetapi kalau mengingatkan, kita sesama Dewan Pimpinan Kowani harus mengingatkan. Maka dari itu kita melihat struktur organisasi Dewan Pimpinan Kowani sebagai panutan, sebagai contoh. Jadi Dewan Pimpinan Kowani jangan sampai salah menggunakan seragam atau atribut. Satu. Kemudian menuju ke ketua bidang, ya, ketua bidang bersama dengan anggotanya. Nah, jika ketua bidang ada menggunakan kesalahan tidak sesuai dengan aturan, ketua koordinator berhak menegurnya. Nah, kemudian kembali lagi kepada anggota bidang. Jika anggota bidang itu tidak mengikuti aturan, yang berhak menegur pertama adalah ketua bidang. Ketua bidang. Jadi nanti kalau ada yang tidak tidak mengikuti aturan dengan menggunakan seragam, saya tidak mau menegur langsung kepada bidang. Itu adalah ranahnya ketua bidang. Jadi kita ini belajar berorganisasi sesuai dengan struktural di dalam organisasi. Sesuai dengan ada struktural di papan struktur organisasi DP Kowani yang berada di kantor Kowani. Tapi maaf, sudah 6 bulan mungkin belum disesuaikan dengan DP Kowani yang sekarang, begitu. Ya. Demikian begitu. Jadi tanggung jawab kita masing-masing. Ya, siap. Jadi itu adalah ranah dari ketua bidang, ranah dari ketua koordinator, dan merupakan ranah dari ketua umum Kowani, begitu. Seperti pada waktu saya jalankan 5 tahun yang lalu. Begitu saya masuk sebagai ketua umum, saya sempat menegur salah satu Dewan Pimpinan Kowani yang saya hubungannya memang dekat. Tapi setelah itu tidak ada kesalahan lagi yang dipakai oleh beliau. Begitu, demikian. Terima kasih, Ibu. Bu Tantri, ada lagi? Ibu, saya boleh menambahkan untuk Bu Tantri? Ya, silakan, Bu. Ibu Tantri, tadi tentang masalah lintas bidang. Saya rasa lintas bidang itu kalau memang diperlukan dan benar-benar ada di programnya, baik dilaksanakan. Apalagi kalau di bidang-bidang itu dengan satu koordinatornya, lebih mudah kerjanya. Dan sebaiknya juga antar kabit itu lebih baik koordinasi, pasti akan bagus hasilnya program kegiatan di antar bidang. Itu saja, Bu Tantri. Ya, terima kasih, Bu, informasinya. Ya, jadi saya tambahkan ya, Bu.
Sebenarnya kalau ketua umum tuh inginnya sinergi antar lintas bidang. Lebih-lebih lintas ketua koordinator. Itu lebih hasilnya makin banyak orang berkontribusi, tentu hasilnya lebih baik, ya, hasilnya lebih maksimal daripada kita hanya satu melaksanakan. Seperti kemarin kegiatan bidang hukum dan HAM, itu undang-undang PPRT. Saya minta ada kolaborasi antara bidang naker dan bidang hukum, yang walaupun ketua koordinatornya berbeda. Tapi alhamdulillah karena saling komunikasi, saling asuh berjalan dengan baik. Ibu Amel membackup Ibu siapa KBP 3 Enita. Ya, Ibu Enita. Jadi Ibu Amelia Georgiana membackup Ibu Enita. Itu kan akhirnya bagus. Yang tampil Ibu Enita, tetapi yang ternyata membackup, yang full backup Ibu Amelia, itu sangat bagus sekali. Makanya saya bilang itu keren habis begitu, karena memang saya bukan melihat hanya outputnya, tapi saling sinerginya. Nah, mungkin dapat juga dilaksanakan oleh bidang-bidang lain, oleh koordinator-koordinator lain, begitu. Demikian. Baik Ibu, terima kasih. Saya kira waktunya sudah hampir jam 2. Masih ada acara, ada souvenir dari Ibu Ketua Umum. Mungkin Bu, kita bisa memberikan, tadi kan ada DP Koani bertanya. Mungkin ada pengurus bidang yang akan bertanya, kita kasih kesempatan Bu. Kebetulan kan ada ketua koordinator, ada ketua umum, ada sekjen, ada Bu Giri. Silakan. Silakan. Monggo silakan, karena haknya juga sama kok Bu kita Bu. Siap. Silakan Ibu pengurus bidang yang akan bertanya, kami kasih kesempatan untuk satu orang mungkin. Silakan Ibu, ibu-ibu pengurus bidang. Ibu-ibu peserta acara ini yang dari pengurus bidang. Karena kan ini acaranya kita khusus untuk pengurus ya, pengurus. Bu. Siap. Silakan langsung bersuara aja yang mau nanya, Bu. Silakan. Saya Ibu Nani, Umi. Oh, silakan Bu Umi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Ketua Umum Dr. Giwa atas waktunya. Terima kasih Bu Nani. Saya Sekretaris Bidang Agama. Mau menanyakan bagaimana kebijakan yang diberikan oleh Koani apabila kami mengadakan rapat. Kami pernah rapat di sekretariat, kemudian sekarang melalui rapat webinar, melalui Zoom. Nah, bagaimana pengarsipan kami mohon petunjuknya. Terima kasih. Silakan Bu Nenis, Bu Eri, silakan. Kalau mengenai rapat webinar, mungkin Bu Sekjen ya Bu ya? Untuk ruang rapatnya itu loh Bu. Pertanyaan rapatnya Zoom-nya minta dari Sekjen Koani. Iya. Ini pertanyaannya tadi mengenai apanya, Mbak? Tadi kalau mengadakan rapat webinar bagaimana? Pemakaian Zoom-nya. Kayaknya bukan dan arsipnya dan arsip. Ya, pengarsipannya. Tadi kan pengarsipan. Pengarsipan biar diulang dulu sama Bu Umi. Pertanyaannya tadi soal Umi, silakan diulang. Ya, saya sebagai sekretaris kepingin untuk merapikan arsip rapat-rapat kami. Bagaimana bagaimana pengarsipan rapat bidang agama yang sudah atau akan kami lakukan. Rapat bidang saja, Ibu. Jadi setiap kami mau mengadakan webinar, mengadakan kegiatan kajian seperti kemarin, kemudian ini insya Allah akan mengadakan kegiatan
nanti insya Allah Bu Maryam bisa memahamkan apa yang saya tanyakan. Kami akan mengadakan kajian dengan 5 agama yang akan disampaikan oleh Kementerian Agama. Terima kasih Bu Tin, seperti ini maksud saya. Terima kasih Ibu Umi. Ini pertanyaannya karena untuk bagaimana pengarsipan, saya kira itu adalah bagaimana dikelola oleh bidang itu sendiri. Betul. Bidang untuk pengarsipan. Tetapi kalau terkait dengan, karena harus sekarang rapat-rapat harus melalui Zoom meeting, apakah itu rapat bidang ataukah Zoom minar seperti yang kemarin kegiatan besar pelintas bidang dan sebagainya, itu Ibu bisa koordinasi dengan wakil sekjen terkait. Karena kita membuat jadwal di dalam bulan, contohnya di dalam bulan Juli ini, itu tanggal-tanggal berapa saja dan kegiatannya apa saja, itu kemarin sudah kami share waktu rapat DP. Jadi sehingga ibu-ibu yang di Dewan Pimpinan juga sudah mengetahui, dan saya juga mohon kalau ada perubahan tanggal, mohon ibu-ibu dari Dewan Pimpinan juga menginformasikan. Nanti itu pasti akan diupdate terus, dan nanti masing-masing Dewan Pimpinan termasuk ketua-ketua bidang punya jadwal itu, sehingga kalau toh mau rapat di bidangnya sendiri, mereka juga tahu bahwa ini jadwal kegiatan yang memakai Zoom meeting di Koani sudah terplot ini, sehingga kalau ada bidang yang akan menjadwalkan kegiatannya tentu akan disesuaikan. Kalau untuk rapat intern bidang saya kira tidak terlalu masalah, tapi kalau kegiatan yang besar yang tadi disarankan Ketua Umum untuk lintas bidang, jadi sekali hajat besar dari lintas bidang sehingga kita mengerahkan atau mengundang dari berbagai pihak, dan kalau organisasi anggota atau BKOW atau siapapun kalau terlalu sering diundang, mereka juga menjadi rada enggan gitu ya. Tetapi kalau mungkin seminggu sekali tapi kegiatannya itu besar, itu mereka pasti juga akan semangat untuk mengikutinya. Saya kira itu yang dari kami, mungkin dari Bu Neni atau dari bidang Oka atau Bu Eri bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Izin Bu Eri dan Bu Neni. Jadi mungkin saya hanya menambahkan ya Bu Umi, bahwa pengarsipan itu sama ya, perbedaannya hanya melalui Zoom, melalui daring dan tidak. Nah, pada saat ini itu memang sebagian banyak kegiatan melalui daring. Nah, Ibu sebagai sekretaris tentunya kalau melalui Zoom itu harus ada record. Kita buat recording. Kayak sekarang kegiatan kita di recording. Nah, di record, kemudian harus ada notulensinya, ya. Notulensinya disampaikan tentunya kepada wakil sekjen yang membidangi melalui ketua bidang, tentunya melalui Bu Siti Maryam. Jadi setiap kegiatan, walaupun itu kegiatan dari internal bidang, perlu diketahui oleh Wasekjen. Di sini Wasekjen kalau tidak salah Bu Aniroh ya Bu ya? Bu Aniroh ya Bu? Nah, jadi apa perkembangan dari internal bidang tentunya diketahui oleh DP melalui Wasekjen untuk diarsipkan. Demikian Ibu. Siap, Ibu. Bu Umi kemana? Kok tidak ada Bu Umi? Bu Umi menghilang ini, menghilang. Bu Umi menghilang. Bu Umi kami dari ini juga betul Bu. Ada kami merekam Ibu. Kami ya, merekam. Ya. Insya Allah kami merekam. Demikian Ibu. Jadi setiap saya mengharapkan setiap kegiatan internal bidang itu direkam.
direkam recording melalui Zoom. Justru sekarang lebih mudah ya. Bisa direkam gambarnya, bisa direkam suaranya juga bisa. Tinggal di klik record begitu. Itu semuanya ada gambar dan jadi lebih mudah kegiatan pada masa pandemik ini. Begitu, demikian. Baik Ibu, terima kasih Ibu Ketum. Terima kasih. Ibu Ketum, Silakan Bu Eri. saya mau hanya menyampaikan aja gini Bu. Saya melihat tadi dengan pelaksanaan kita yang Zoom hari ini, seperti sebenarnya di tata kerja, saya rasa kabit-kabit itu lebih boleh menyampaikan apa tugasnya wakil kabit, apa tugasnya sekretaris, apa tuh kalau bidang di masing-masing bidang Bu. Jadi saya rasa nggak terbuang juga waktunya karena masing-masing di dalam ini ada Bu, apa tugas kabit ekonomi kerjanya apa yang mau dikerjakan. Saya rasa itu bisa disampaikan di dalam rapat-rapat bidang karena lebih bagus lagi ibu-ibu menyampaikan banyak pertanyaan kepada bidang OK yang nanti mungkin mesti dijawab pada saat pertemuan. Contohnya, kayak saya tadi mendengar Ibu Ernita ya, Ernita itu menyampaikan bahwa dia kabit politik ya. Tetapi anggota bidang juga dia juga ada satu bidang. Hukum. Itu nggak bisa Bu. Itu sebenarnya di dalam ADT nggak bisa. Nah, hal-hal begitu yang perlu kita tanyakan dalam acara ini bagus sekali Bu. Karena kalau tadi bidang tadi itu menyampaikan bisa di bidangnya Bu. Maksudnya Bu Eri tidak bisa di dalam satu bidang ada satu organisasi. Satu organisasi. Begitu ya, kan? Betul, dua orang, dua individu dari satu organisasi. Begitu? Ya, betul. Ya, betul. Banyak Bu pertanyaan Bu tentang PIN, tentang lencana. Saya rasa itu bisa dipertanyakan. Nanti dalam pertemuan berikutnya itu ada hal-hal yang penting. Karena kalau tugas wakil, sekretarisnya bidang, tugasnya bendahara bidang, itu boleh di dalam pertemuan bidang. Jadi nggak buang waktu, nanti kita memperkenalkan pengurus baik, bahwa kita tahu organisasinya dari mana, kita boleh mengenal lebih dekat, apa keahliannya. Tadi sebenarnya boleh, saya ahli di sini loh Bu, saya penyiar radio, saya hobi motret, saya mungkin sedang menulis, gitu. hal-hal yang perlu. Nah, jadi untuk menambah wawasan kita. Jadi kalau bangsa tugas bidang itu saya rasa bisa Ibu Kabitnya aja lebih bagus menyampaikan kepada anggota-anggota bidang. Itu saja Bu saran Bu Ibu Ketum. Bagus. Siap. Betul. Ibu Nani hampir habis waktunya. Ya, waktunya hampir habis. Sudah kita tutup. Masih ada acara penyerahan souvenir yang akan disampaikan oleh ada dua souvenir ya Bu. Dari Bu Ketua Umum. Bu Yayu ada bertanya gimana Bu Neni? Sebentar aja Bu, sebentar. Boleh satu Ibu, mohon izin. Cepat Bu, ini soalnya sudah hampir habis ini ya. Apa? Baik Ibu Neni. Udah tutup nih. Bagus Bu, semangat Bu, semangat 45 Bu, semua kowani pengurus nih. Ya Ibu. Mohon izin Ibu Ketua Umum dan Ibu Neni dan Ibu semuanya. Memang waktu sudah berjalan cepat. Saya hanya ingin menanyakan, apakah kalau kita meeting begini, ini kan meeting resmi ya. Maksud saya, absensinya bagaimana ya Ibu? Artinya kita kan dari bidang-bidang ini hadir gitu ya. Ini absensinya apa terekam dari host atau bagaimana? Itu saja Bu, saya hanya ingin mengetahui absensi. Kan yang hadir kan sudah meluangkan waktu dan lain sebagainya. Begitu Bu, terima kasih. Bu, jawab Bu Neni. Bu Eri jawab. Absensinya, biar cepat ya, absensinya dari recording Ibu. Ini kan recording ada nanti bidang OK yang memutar lagi, kemudian dilihat dari kehadirannya, partisipannya ini, ya, dari partisipannya. Jadi kalau hadir awal, hanya beberapa waktu saja, itu juga terlihat semua di sini. Baik Ibu Ketua Umum. Jadi saya minta bidang OK, Bu Eri, minta bidang OK untuk rekamannya Bu. Reportnya ya. Ya.
Nanti kalau memang perlu dikirimkan ke bidang-bidang Bu rekamannya tadi bilang yang 4. Maksudnya Bisa ya Bu Neni ya? Jadi kan tadi sudah diabsen oleh Siap. Ibu Ketua Bidang. Ketua Bidang. Iya, betul. Jadi kehadiran dari ibu-ibu pengurus itu sangat sekali bermanfaat dan menjadi suatu nilai juga yang berharga bagi DP Koani maupun Ketua Bidang. Karena Baik, Bu. sudah Terima diabsen kasih. oleh para Ketua Bidangnya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Baik Ibu Ketua Umum dari Ibu yang lain, terima kasih banyak. Bu Eri. Ini Bu Neni kemana ini? Bentar Bu. Bu Eri, Bu lanjut, Neni Bu Eri. kemana Bu Eri? Bu Udah Neni. langsung ditutup aja, Bu. Itu tadi ada ini katanya ada apa? Ada apa sih tadi? Souvenir. Ada door door prize. prize. Ada 2 door prize. Ini dari Bu Ya, Ketum. Ibu-ibu, mohon izin Ibu Ketua Umum, saya yang mendapat tugas untuk menyampaikan souvenir tanda kasih dari Ibu Ketua Umum dan Ya. juga sesuai berdasarkan dari absen kita semuanya, Ibu Ketua Umum memberikan penghargaan kepada kita semuanya. Berlaku untuk yang hadir sampai saat selesai Bu, ada 51. Tadi kan semuanya ada 78 kalau tidak salah, sekarang 51. Ya. Ini hadiahnya ada 2 Bu, tapi karena kita yang hadir lebih dari 10 ya, sehingga ini ya Ibu hadiahnya ya. Jadi semua nama sudah masuk di sini Bu, ya semua nama peserta yang hadir ini sudah masuk di sini. Kita pilih 2. Kalau nanti ada yang keluar namanya, tapi sudah left, tidak diberikan ya Tidak Ibu. diberikan Bu, tidak Ya. diberikan. Jadi yang Angus, diberikan Angus. yang masih ada di sini. Ya. Ini sudah saya kotok berkali-kali Bu, jadi percaya saja sama saya ya. Tolong Mbak Lika di-share hadiahnya apa Mbak Lika? Tolong. Ya. Tolong di-share. Wow. Nah, ini. Kura-kuranya tidak termasuk itu. Kura-kuranya tidak termasuk. ya? Dompet, kura-kuranya tidak termasuk. Tadi sudah kunci. Kura-kuranya termasuk ya. Ada. Kita ambil yang dapat hadiah yang tas warna coklat dulu ya Bu. Yang coklat ya. Aduh, Siapa yang semoga dapat itu warna untuk coklat saya. ini, ya. Berapa biji tuh, Bu? Semoga untuk saya. Ah, siapa itu yang dapat? Semoga rezeki hari ini rezeki saya. Amin. Ibu Eva. Oh, Eva. Udah left, Bu. Oh, live Eva ya. udah live ya. Gagal. Oh, ya. Masuk lagi. Bunda Wit buruan, nanti yang live masuk lagi. Nggak apa-apa, Bu. Bidang Eko. Ibu Arti. Bu siapa, Bu? Ibu Silakan Arti, istirahat. ada Ibu Arti. Bu siapa Bu? Bu Arti. Masih ada Bu Arti. Pendapat Mas yang warna coklat ya. Ya. Asik. Alhamdulillah Oka dapat. Ya. Sekarang yang warna putih ya. Warna putih. Ya. Dewi Asmara keluar. Ibu Wida. Ibu Wida. Ada Ya. Ibu Wida? Idawati. Dari Ekop. Oh. Idawati. Udah lewat. Udah left ya, Bu ya. Pasang lagi Bu, pasang lagi. Iya, udah Ini yang udah keluar. dari Ekop lagi. Pasang lagi. Yang lain tidak dapat. Udah left. Nah, Udah Pasang left. lagi Bu. Ferry yang dapat. Ini Ekop ini. Makanya minggu depan jangan ada yang left. Ibu Silvi dari HLN ada? Dalil. Siapa, Bu? Nah, Silvi monggo. HLN. Udah live. Sylvia Udah left. udah left. Udah left. Udah left. Tadi ada. Ada Bu lagi. Ada Bu. Kosong lagi. Kocok lagi, Bu. Ada Bu. Bu Ada, Bu Silvi dari Silvi-nya. HLN Oh ada. ada Bu Silvi, ada coba wajahnya Bu Silvi. Selfie. Aduh. Udah punya orang pergi ke Amerika.
Oh, Bu Silvi udah punya tuh. Tapi kan enak dapat ketum. Dikocok Bu lagi. Silvi udah punya yang nganterin Bu Silvi kemarin. Kocok lagi ya. Kocok lagi Bu Bidarti. Ibu Mbak. dari Eka. Siapa Bu? Itu Bu Selvi teriak-teriak tuh, ada itu Bu Selvi. Selvi mau tuh Bu Selvi tuh. Ibu Silvi ada tuh, Bu. Oh, Itu ada Bu Selvi mogotnya ada. Ya, Bu Silvinya masuk. Baru masuk kok. Enggak, dari masuk ya. Baru masuk lagi, udahlah. Lewat. Dari tadi Bu ada Bu. Ibu Silvi ya. Ada dari tadi Bu. Ya, Ada. sudah, ya. Ada. Ya, sudah. Udah Mbak Dina. Nangis sama Mbak Tanti. Jadi sudah selesai Bu Widani. Selesai ya. Sudah Bu. Alhamdulillah hari Jadi ini. sudah dua orang penerima souvenir dari Ibu Ketua Umum. Iya, Baik. ambil ya Bu. Terima kasih Bu Ketua Pipin Umum. tolong ambil atas souvenirnya. suruh Tumino yang ini bisa diambil. Siap. Baik Bu, terima kasih. Yang akan datang hadiahnya lebih menarik lagi loh. Hadiahnya Bu, jangan dua aja. Sama. Maunya. Pastinya dapat semua ya Bu ya. Iya. Maunya dapat Tidak semua. separuhnya Bu, 10 dong hadiahnya. Semua bidang. Apalagi pasrahkan ya Bu. Iya.